Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Afriansyah di Nurse Education Channel. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, di hari ini seperti biasa kita akan latihan soal lagi untuk persiapan SKB Perawat CPNS tahun 2021. Dan di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang keperawatan anak. Oke teman-teman, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, soal yang pertama, seorang anak laki-laki usia 3 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan anak belum bisa berjalan. Ibu mengatakan anak belum pernah dilakukan pemeriksaan perkembangan. Perawat melakukan pemeriksaan dengan menimbang berat badan anak. Prosedur selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut adalah A. Menanyakan perkembangan anak dengan KPSP. B. Memposisikan anak senyaman mungkin. C. Melakukan tes daya dengar. D. Mengukur lingkar kepala. Atau E. Melakukan tes daya lihat. Baik teman-teman, di soal pertama ini yang ditanyakan adalah prosedur dalam pemeriksaan KPSP. Jadi KPSP ini merupakan salah satu kuesioner atau kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa perkembangan anak, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Nah, pada kasus anak ini berusia 3 tahun, namun anak ini belum bisa berjalan ya. Saat ini perawat telah menimbang berat badan anak ya. Sehingga yang ditanyakan adalah prosedur setelah menimbang berat badan anak ini apa ya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana standar operasional prosedur dalam pemeriksaan KPSP. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan KPSP, yang kita lakukan adalah memposisikan anak senyaman mungkin terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah menimbang berat badan anak dan juga tinggi badan anak ya. Yang ketiga adalah melakukan pengukuran pada lingkar kepala ya. Dan selanjutnya adalah menanyakan perkembangan anak dengan KPSP sesuai dengan umur anak tersebut. Dan selanjutnya adalah melakukan tes daya dengar dan melakukan tes daya lihat ya. Sehingga jawaban yang tepat setelah kita menimbang berat badan anak adalah melakukan pengukuran lingkar kepala terlebih dahulu ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik teman-teman, di soal nomor 2, bayi A usia 6 hari dirawat di rumah sakit. Saat ini bayi A tidak mau menyusu ke ibunya. Refleks menghisap kurang, bayi sering terlihat tidur. Berat badan 1900 gram dan bilirubinnya 15 mg per desiliter. Intervensi keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah nutrisi bayi tersebut adalah A. Memberikan ASI lewat sendok 10 ml tiap 2 jam. B. Memasak NGT. C. Mengganti ASI dengan susu formula. D. Memberikan dukungan pada ibu untuk terus memberikan ASI. E. Mempersiapkan anak untuk mendapat perawatan di inkubator. Baik teman-teman, di soal nomor 2 ini adalah kasus dengan BBLR ya, yaitu bayi baru lahir dengan berat badan rendah, yaitu berat badannya 1900 gram ya. Dan saat ini bayi ini tidak mau menyusu ke ibunya dan refleks menghisapnya juga kurang dan bayi sering terlihat tidur. Sehingga masalah keperawatan saat ini adalah inefektifnya ya pemberian ASI kepada bayi ini. Sehingga intervensi keperawatan yang tepat untuk mengatasi masalah nutrisi tersebut adalah memberikan ASI ya. Selalu memberikan ASI kepada bayi tersebut dengan cara melalui sendok 10 ml per 2 jam ya. Sehingga nutrisinya bisa terpenuhi. Nah, mengapa masak NGT ini tidak kita jawab? Karena masak NGT ini harus dari prosedur dari dokter terlebih dahulu ya. Mengganti ASI dengan susu formula. Nah, ini sangat tidak disarankan ya, karena harus diberikan ASI secara eksklusif ya. Memberikan dukungan pada ibu untuk terus memberikan ASI. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita sudah melakukan hal yang pertama tadi. Nah, ini bisa kita lanjutkan ya, memberikan dukungan, mempersiapkan anak untuk mendapatkan perawatan di inkubator. Nah, ini juga dari instruksi dokter terlebih dahulu ya. Sehingga jawaban yang sangat rasional untuk mengatasi masalah nutrisi bayi pada kasus ini adalah yang A ya, yaitu memberikan ASI lewat sendok 10 ml tiap 2 jam ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit informasi ada platform belajar online untuk persiapan SKB perawat, baik Prodi D3 maupun untuk program S1 Nurse ya, yaitu dikenal dengan Sobat CPNS. Jadi di Sobat CPNS ini teman-teman bisa mendapatkan paket tryout SKB, yaitu sesuai dengan kisi-kisi Permen 4 RB terbaru dan soal-soalnya sudah di-upgrade ya. Jadi jangan sampai khawatir karena soalnya benar-benar sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Dan harganya sangat murah teman-teman, yaitu hanya 75.000 dan teman-teman bisa mengakses paket SKB ini selama 1 tahun ya. Dan yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan 3 paket tryout SKB plus 1 tryout SKB sesuai dengan kisi-kisi yang sudah di-upgrade ya. Dan yang ketiga, tryoutnya bisa teman-teman ulang untuk proses latihan. Dan yang keempat, teman-teman bisa mendapatkan pembahasan lengkap dan kunci jawabannya, sehingga teman-teman bisa mengetahui jawaban teman-teman ini salah atau benar. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengukur kemampuan dengan cara melihat statistik nilai dan juga skor. Oke teman-teman, silakan daftar di Sobat CPNS dengan cara mengklik website yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, di soal nomor 3, pasien anak dibawa ke UGD dengan masalah kejang. Penanganan pasien kejang pada anak yang pertama dilakukan oleh perawat adalah A. Melonggarkan pakaian dan cegah cedera kepala. B. Longgarkan pakaian dan restrain. C. Memasang tong spatel di bawah lidah. D. Memasang pembatas di tempat tidur. E. Memberikan kompres air hangat. Oke teman-teman, di soal nomor 3 ini adalah kasus pada anak dengan kejang ya. Jadi penanganan pada pasien kejang yang harus dilakukan oleh perawat pertama kali adalah yang pertama membebaskan jalan nafas pada anak tersebut ya. Yang kedua, kita melonggarkan pakaian anak tersebut dan kita harus mencegah cedera yang terjadi pada anak tersebut ya. Baik cedera kepala maupun cedera yang lainnya. Dan selanjutnya adalah menjauhkan benda-benda tajam ya yang ada di dekat anak tersebut ya. Dan selanjutnya adalah kita memberikan kompres air hangat ya. Kita harus memberikan kompres air hangat untuk meminimalkan proses demamnya ya. Jadi untuk soal nomor 3 ini, hal yang pertama kali kita lakukan adalah yang A ya jawabannya, yaitu melonggarkan pakaian dan cegah cedera kepala terlebih dahulu ya. Option B, melonggarkan pakaian dan restrain. Nah, restrain ini sangat tidak disarankan ya teman-teman, karena ini bisa mencederai anak tersebut. Memasang tong spatel atau memakaikan tong spatel di bawah lidahnya. Nah, ini untuk saat ini berdasarkan beberapa referensi ya, ini sangat tidak disarankan lagi ya, dikarenakan ini bisa mencegah bisa memberikan cedera juga pada organ mulut pasien ya. Memasang pembatas tempat tidur. Nah, ini bisa dilakukan namun setelah kita melonggarkan pakaiannya ya. Memberikan kompres air hangat. Nah, ini juga bisa dilakukan namun ini merupakan penanganan selanjutnya ya untuk penanganan demamnya ya setelah melewati fase kejangnya. Oke, jadi hal yang pertama adalah tetap melonggarkan pakaian tersebut dan membebaskan jalan nafas anak tersebut dan mencegah cedera pada anak tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, soal nomor 4. Seorang bayi berusia 3 hari dirawat di rumah sakit. Ketika perawat mau memandikan, keluarga pasien menolak dengan alasan memegang kepercayaan bahwa selama sakit pasien jangan dimandikan sampai benar-benar sembuh. Tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada pasien di atas adalah A. Tidak jadi memandikan pasien dengan alasan menghargai kepercayaan keluarga. B. Memandikan klien dengan alasan menjaga kebersihan di lingkungan rumah sakit. C. Memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene pada keluarga pasien. D. Hanya mencuci muka pasien. Atau E. Mengganti baju pasien. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini bagaimana cara kita menyikapi ya komunikasi kepada keluarga pasien yang memegang kepercayaan selama di rumah sakit ya. Yang dimana pada kasus ini ya, keluarga ini tidak mau anaknya ini dimandikan oleh perawat karena memegang kepercayaan bahwa selama sakit pasien jangan dimandikan sampai benar-benar sembuh.
Nah, ini merupakan hal yang paling lumrah atau yang paling sering terjadi di rumah sakit ya. Jadi tindakan kita sebagai seorang perawat adalah bagaimana cara kita memberikan atau meyakinkan keluarga bahwa personal hygiene atau kebersihan diri itu sangat penting untuk dilakukan kepada keluarga pada keluarga pasien atau pada pasiennya langsung ya. Jadi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah meyakinkan keluarga pasien tersebut bahwa personal hygiene ini sangat penting Ibu ya untuk dilakukan. Karena untuk mencegah, infeksi ya, untuk membuat pasien menjadi lebih segar dan lain sebagainya ya. Jadi jawaban yang benar adalah memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene pada keluarga pasien. Jadi jawaban yang paling rasional ya, soal nomor 4 adalah yang C ya. Memberikan pendidikan kesehatan tentang personal hygiene pada keluarga pasien. Kita bahas option A, tidak jadi memandikan pasien dengan alasan menghargai kepercayaan keluarga. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman, karena kita harus melakukan pendidikan kesehatan ya. Jangan sampai kita uh, apa ya, pro terhadap keluarga pasien ya, yang dimana jelas-jelas hal tersebut ini uh, sangat tidak sangat tidak bermanfaat ya, sangat kurang bermanfaat untuk dilakukan ya. Memandikan klien dengan alasan menjaga kebersihan di lingkungan rumah sakit. Nah, ini juga kelihatan kurang sopan ya jika kita langsung saja memandikan klien dengan alasan menjaga kebersihan di lingkungan rumah sakit. Dan seharusnya kita harus memberikan pankesnya terlebih dahulu ya untuk meyakinkan keluarga, barulah kita memandikan kliennya itu. Hanya mencuci muka pasien. Nah, ini kurang tepat juga ya. Mengganti baju pasien. Nah, ini juga kurang tepat untuk masalah personal hygiene-nya. Jadi menurut saya soal nomor 4 ini yang paling rasional jawabannya adalah yang C ya. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 5. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Pasien anak usia 3 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam. Pasien menolak dan menangis serta tidak mau lepas dari ibunya ketika akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh perawat. Bagaimanakah teknik pendekatan yang tepat pada anak tersebut? A. Berusaha mengajak anak untuk berkomunikasi. B. Meminta tolong ibunya untuk meyakinkan anak tersebut. C. Melakukan pemeriksaan tanpa berkomunikasi dengan anak. D. Terlebih dahulu menyapa anak dan bersalaman dengan ibunya. E. Berusaha menggendong anak untuk menunjukkan rasa sayang. Baik teman-teman, di soal nomor 5 ini adalah bagaimana cara kita atau teknik melakukan pendekatan kepada anak, yang dimana pada kasus ya anak ini tidak mau lepas dari ibunya dan menolak serta menangis untuk dilakukan pemeriksaan fisik oleh perawat ya. Sehingga pendekatan pada anak ini adalah yang pertama, membuat anak ini senyaman mungkin terlebih dahulu ya, yaitu bagaimana cara kita meyakinkan anak ini dengan bantuan ibunya terlebih dahulu ya. Karena pada kasus ini anak ini tidak mau lepas dari ibunya sehingga ia merasa dekat, merasa aman jika ia berada di samping ibunya. Sehingga kita sebagai seorang perawat yang pertama adalah meminta tolong terlebih dahulu pada ibunya ya untuk meyakinkan anak tersebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh kita ini tidak apa-apa ya, merasa aman-aman saja ya. Kita harus minta tolong ibunya untuk meyakinkan anak tersebut. Nah, setelah anak itu merasa yakin ya, sudah merasa percaya terhadap kita, barulah kita berusaha mengajak anak itu untuk berkomunikasi ya, menyapa anak tersebut ya, berusaha menggendong anak tersebut dan menunjukkan rasa sayang kita terhadap dirinya ya. Sehingga teknik pendekatan yang tepat pada anak kasus ini adalah yang B ya, meminta tolong ibunya untuk meyakinkan anak ya. Option A, berusaha mengajak anak berkomunikasi. Nah, ini teknik pendekatan yang kurang tepat ya, karena untuk anak ya, apalagi ini umur 3 tahun, jika belum pernah dilihatnya atau belum kenal, anak ini tidak akan bisa berkomunikasi terhadap kita. Apalagi pada kasus ini anaknya tidak mau lepas dari ibunya ya. Option C, melakukan pemeriksaan tanpa berkomunikasi dengan anak. Nah, justru ini akan menambah rasa takut ya kepada anak tersebut. Option D, terlebih dahulu menyapa anak dan bersalaman dengan ibunya. Nah, ini juga tepat sebenarnya ya, terlebih dahulu menyapa anak dan bersalaman dengan ibunya. Namun yang ditanyakan di sini adalah bagaimana teknik pendekatan kita untuk melakukan pemeriksaan fisik ya, yang dimana pada kasus ini pasien menolak dan menangis serta tidak mau lepas dari ibunya.
Sehingga untuk menyapa anak di sini kurang tepat ya untuk pendekatannya ya. Option E, berusaha menggendong anak untuk menunjukkan rasa sayang. Nah, ini untuk pertama kali ya, langsung kita gendong, nah ini kurang rasional ya, karena justru menambah anak ini menjadi stres ya, menjadi merasa takut ya. Apalagi melihat perawat pakai baju putih-putih seperti itu ya, justru menambah, rasa takut dan juga menambah rasa trauma dan stres pada anak tersebut. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang B, ya, meminta tolong ibunya untuk meyakinkan anak. Nah, buat teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dari saya, silahkan masukkan di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Oke teman-teman, kita lanjut di soal nomor 6. Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 4 tahun ke posyandu. Dari KMS diketahui bahwa berat badan anak 12 kg. Ibu tersebut mengatakan anak susah makan dan sukanya jajan es dan ciki. Tidak suka buah dan sayur. Berapa kilogram penambahan berat badan supaya anak tersebut mencapai berat badan normal? Oke teman-teman, di soal nomor 6 ini tentunya kita harus tahu terlebih dahulu rumus perhitungan berat badan anak ya, yang normalnya seperti apa. Sehingga kita kita harus tahu terlebih dahulu ya rumus itu. Nah, pada soal nomor 6 dikatakan bahwa anak ini berusia 4 tahun dan saat ini berat badannya adalah 12 kg. Nah, ini merupakan data yang kita perlukan ya. Nah, karena ini berusia 4 tahun, jadi rumus yang kita gunakan adalah 2N plus 8, ya. Nah, ini rumusnya ya, 2N plus 8, yang dimana N ini dalam tahun, ya. Nah, sekarang kita masukkan datanya. 2, ya, dikali N, ya. N-nya tadi berapa? Yaitu 4 tahun, ya. Jadi N-nya kita masukkan 4, ditambah 8, ya, karena rumusnya plus 8. Sehingga 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16 kg. Nah, 16 kg ini merupakan berat badan normal untuk anak usia 4 tahun, ya. Karena ini berat badannya sudah 12 kg, sehingga butuh berapa penambahan berat badan supaya anak ini mencapai 16 kg. Sehingga kita kurangkan ya, 16 dikurang 12 ya, sehingga jawaban yang benar adalah 4 kg. Sehingga anak ini butuh 4 kg penambahan berat badan supaya anak ini mencapai berat badan normalnya, ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 4 kg. Nah, bagaimana jika anak ini berusia 9 bulan misalnya ya. Jika dalam bulan, rumus yang kita gunakan adalah N ya, plus 9 dibagi 2 ya. Oke, N plus 9 dibagi 2. Oke, teman-teman? Oke, ini rumus untuk bulan ya. N plus 9 dibagi 2. Nah, sedangkan 2N plus 8 ini untuk anak dalam hitungan tahun ya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai